Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya dimulai dengan penciptaannya dari tanah liat oleh Allah. Allah menciptakan Adam dengan sempurna dan memberinya keistimewaan dibandingkan makhluk lain. Adam kemudian diberi kehidupan oleh Allah dengan meniupkan roh ke dalamnya. Menurut tradisi Islam, kisah penciptaan Nabi Adam oleh Allah ditentang oleh iblis. Kisah itu bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan terhadap keistimewaan manusia. Semua malaikat taat kecuali iblis, yang pada saat itu adalah satu-satunya dari golongan jin yang mendapatkan kehormatan untuk berada di antara para malaikat karena ketakwaannya sebelumnya. Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak dengan alasan mereka lebih mulia karena mereka terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Kehendaknya yang keras kepala dan sombong ini menyebabkan iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah. Namun iblis yang penuh dengan kedengkian kepada Nabi Adam karena merasa dihina, bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan keturunan Adam sepanjang waktu. Iblis menunjukkan kesombongan dan rasa iri yang mendalam, bersumpah untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan. Pertemuan awal antara Nabi Adam dan iblis ini menandai awal dari pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Adam sebagai khalifah Allah di bumi diberi tugas untuk menahan godaan dan mengikuti perintah Allah, sedangkan iblis berusaha keras untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menempatkan Nabi Adam di surga, yang dikenal dengan nama Taman Surgawi atau Taman Eden. Sebagai khalifahnya di bumi, di surga Adam diberi segala kenikmatan dan diperintahkan untuk menikmati apapun yang ada di sana, kecuali satu larangan, yaitu tidak makan buah dari pohon tertentu. Namun, setan yang iri terhadap Nabi Adam memperdayai Adam dan istrinya, yaitu Hawa, untuk melanggar larangan Allah. Setan membuat mereka tergoda untuk memakan buah dari pohon tersebut dan berjanji bahwa mereka akan menjadi kekal dan memiliki kekuasaan yang besar. Nabi Adam dan Hawa akhirnya tergoda dan melanggar perintah Allah dengan memakan buah tersebut. Buah tersebut kemudian dikenal dengan nama buah khuldi. Setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Hawa merasa malu dan menyesal. Mereka menyadari kesalahannya dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni mereka, tetapi mengusirnya dari surga sebagai hukuman atas pelanggaran mereka. Mereka diturunkan ke bumi untuk hidup sebagai manusia biasa dengan segala kesulitan dan tantangan yang menyertainya. Nabi Adam dan Hawa kemudian menjadi nenek moyang seluruh umat manusia di bumi. Mereka memiliki keturunan yang sangat banyak, dan dari keturunan mereka lahirlah seluruh umat manusia yang beragam. Adam juga dianggap sebagai nabi pertama dalam tradisi Islam, yang diutus oleh Allah untuk membimbing keturunannya dalam kebenaran dan kepatuhan kepada Allah. Meskipun diusir dari surga, Adam dan Hawa terus hidup sebagai hamba Allah yang taat dan memperoleh keberkahannya. Dalam Islam, kisah pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa di bumi dimulai setelah keduanya diusir dari surga sebagai hukuman atas pelanggaran mereka karena memakan buah terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diusir, Adam dan Hawa turun ke bumi untuk memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Setibanya di bumi, Nabi Adam dan Hawa merasa kesepian dan kehilangan kehidupan mereka di surga. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi. Mereka menghibur satu sama lain dan menemukan kekuatan dalam ikatan pernikahan dan cinta yang Allah ciptakan di antara mereka. Adam dan Hawa kemudian berjuang bersama untuk bertahan di bumi, belajar untuk menanam, memanen, serta membangun kehidupan baru. Mereka di tempat yang baru ini, mereka juga terus berdoa dan meminta ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Allah dengan rahmat-Nya mengampuni mereka dan memberi mereka petunjuk untuk menjalani kehidupan di bumi dengan baik, dengan segala kesulitan dan ujian yang menyertainya. Meskipun diusir dari surga, Adam dan Hawa tetap bersatu dalam cinta dan kesetiaan satu sama lain, serta dalam ketaatan mereka kepada Allah. Nabi Adam dan keturunannya kemudian melanjutkan kehidupan. Pernikahan Nabi Adam dengan Hawa dikaruniai oleh Allah beberapa anak. Di antara anak-anaknya adalah Kabil. Kabil adalah anak pertama Adam dan Hawa. Dia menjadi pembunuh pertama dalam sejarah manusia.
setelah membunuh saudaranya Habil karena iri dan dengki terhadap persetujuan Allah terhadap korban Habil. Kisah tragis ini mengilustrasikan dampak dosa dan kegelisahan di antara keturunan Adam. Anak kedua Adam dan Hawa adalah Habil. Dia adalah seorang peternak yang taat kepada Allah. Habil mempersembahkan korban dan diterima oleh Allah, tetapi dia dibunuh oleh saudaranya. Anak ketiganya adalah Set. Set adalah putra ketiga Adam dan Hawa. Dia dianggap sebagai pengganti Habil setelah kematiannya. Menurut tradisi Islam, Set adalah nenek moyang dari garis keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian, Adam dan Hawa memiliki banyak anak yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, yang disebutkan dalam beberapa hadis dan tradisi Islam. Meskipun namanya tidak selalu tercatat secara spesifik, tapi dari mereka lah keturunan Nabi Adam berkembang biak hingga saat ini. Demikianlah kisah Nabi Adam dan keluarganya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.